Oke, Campus Lover, ini penampakan dari 10571. Sayapnya ada satu helai yang hilang ya, dilar karena sayap sebelah sini juga sama. Jadi ini ada satu kelar yang hilang. Kondisi burung sih prima ya, prima banget nih. Kondisinya prima banget, badannya juga bagus, nggak kurus. Tapi ya itu ada lar yang copot. Kalau ini penampakan 10573 itu sama. Kalau ini lar ke-7-nya yang copot, sedangkan lar ke-8-nya belum tumbuh sempurna, belum panjang. Sama kiri kanan. Nih, kalau kita lihat larnya ada satu, lar ke-7 copot, lar ke-8 juga belum tumbuh sempurna ya. Kondisi burung juga prima banget. Oke, sama seperti 571 tadi. Ini malahan cenderung agak gemuk nih, karena persiapan makannya saya lebihkan sih. Perjalanan cukup jauh di penampilan. 10574 betina, satu-satunya betina ya. Dua reser pertama tadi jantan. Nah, reser betina ini yang bisa dikatakan cukup sempurna bunyi. Oh enggak ya, ini juga kosong. Lar ke-7-nya juga kosong. Ini juga sama kiri kanan. 3, 6. Nah, ini lar di sini kosong. Lar ke-7 juga kosong. Jadi 3 ekor racer yang berangkat, lar ke-7 dan ke-8 ada yang kosong. Ini betina. Kondisi badan juga gemuk, ini padat, pemboloknya padat. Ya. Sehat nih. Pagi ini kita pasang aviari untuk menunggu kedatangan burung-burung yang pulang dari lepasan Ngawi. Kalau untuk lepasan Madura sepertinya nggak mungkin hari ini. Nih, aviari saya pasang. Ini mungkin sampai besok ya, karena besok akan menunggu kedatangan burung-burung dari Madura. Ya, mudah-mudahan hari ini yang dari Ngawi ada yang klop. Oke. Kalau mengingat jarak Ngawi yang cukup jauh, 530 kilo, rasanya nggak mungkin burung pulang dalam waktu dekat ya. Pasti di atas jam 12-an ya, pasti tengah hari menjelang sore. Jadi burung-burung yang ada di kandang lantai 4, piyikan saya umbar aja. Karena mereka juga paling main 1-2 jam. Jadi saya umbar bebas dulu deh yang untuk lantai 4. Tapi burung-burung yang di lantai 3 enggak, tetap dikurung. Karena kalau itu dibebasin nanti kecampur. Burung lomba pulangnya ke lantai 3. Tidak semua piyik sudah berani keluar kandang. Sebagian masih nongkrong di aviari. Ada juga yang baru belajar keluar kandang tapi belum berani ngawang ya. Paling hinggap di gala bambu itu atau di atap di atas kandang. Cuman seperti itu aja sih, main-main di sekitar kandang. Hanya beberapa ekor yang berani ngawang. Ya sekitar 7-8 ekor yang berani ngawang sudah. Yang selebihnya masih main di atas atap kandang aja sih. Nah, ini rombongan yang biasa ngawang nih. 7-8 ekor yang saya sebutkan tadi. Ini rata-rata sudah mulai ganti bulu ya, udah mulai copot 1-2 helai ya. Mulai rampas, menginjak remaja ya kali. Ini suasana di luar kandang lantai 3, masih sepi, belum ada tanda-tanda kedatangan burung yang dari Ngawi ya. Angin bertiup cukup kencang kalau dilihat itu. Baru sekitar jam 2, tapi belum ada yang pulang. Sementara teman-teman yang lain sudah ada yang pulang tuh. Kandang-kandang di bagian timur ya, itu udah duluan pulang. Daerah Karawang, Cikarang itu udah pulang. Burung TPLOV belum ada yang pulang. Ya mungkin sebentar lagi. Ya kita tunggu dulu deh. Ini kurang lebih sekitar jam 5:45 sore ya. Belum ada satupun kadet TPLOV yang pulang. Sepertinya mungkin nggak ada yang klop untuk lepasan Ngawi ini. Ternyata benar, sampai dengan tutup jam 6 sore tidak ada kadet yang pulang 1 ekor pun. Nah, ada yang datang tuh 1 ekor tuh, warna teritis. Oh, pakai gelang warna putih nih lepasan Ngawi. Berarti 7411 nih. Kalau yang lepasan Madura pakai gelangnya kuning. Bener 7411. Waduh, sayapnya sudah banyak banget yang copot.
Memang waktu berangkat juga ada 2 helai kiri kanan yang copot. Saya pikir jaraknya 530 kilo masih oke lah. Tapi ternyata nggak ada yang klop. Memang saat ini rata-rata burung di TPLF lagi mabung. Sayapnya sebagian besar banyak yang copot sudah. Ya, kesusahan masuk lagi dia. Ayo, semangat. Ayo, masuk. Pasti bisa. Ayo masuk. Padahal lebar pintu trap ini sekitar 10-11 cm. Idealnya sih burung bisa masuk. Tapi nggak tahu kenapa ya pada susah semua masuknya. Tuh lihat tuh, sampai nyerah dia, nggak mau masuk. Mudah-mudahan bisa berhasil masuk deh nih. Ayo, plung. Nah, ini datang satu lagi nih bareng 7411 yang ditanda panah merah tadi itu. Tapi nggak ada klipnya sama sekali. Harusnya ada klip putih atau klip kuning nih. Ini nggak ada klipnya. Waduh, ringnya juga udah nggak ada. Wadaw, ini berarti udah ditangkap abu sayap nih. 2231 lepasan pos 5 Surabaya pulang dengan kondisi ring sudah dipotong orang, tapi chipnya masih tetap ada. Kemungkinan burung ini kebandang dan ditangkap orang, pemain yang pasti. 2231 ini pulangnya bareng sama 7411 nih. 7411 ini juga tidak klop nih. Burung ini lepasan Ngawi kemarin, tapi memang kondisi sayapnya kalau kita perhatikan tuh, memang nggak lengkap sih. Berarti lepasan Surabaya kemarin 4/4, walaupun yang satu pulangnya cukup lama dan tanpa ring. Ya lumayan lah, daripada burung yang dipotong mendingan ring yang dipotong. 7411-nya sudah saya rilis karena dia sedang angkrem. Sekarang jatahnya yang jantan untuk ngeram ya, yang betinanya yang bebas. Ini juga 2231-nya juga sudah saya rilis tuh, supaya kelihatan penampakannya. Senin 7 Agustus 2023. Hari ini H+1 untuk lepasan Kaliangat Madura ya. Kemarin tidak ada satupun racer dari TPLF yang klop. Sudah ada 2784. Ini ya racer lepasan Ngawi nih, baru pulang H+2. Saya belum sempat hidupin jam benzing sih, jadi nggak tahu pulangnya jam berapa. Tapi saat ini sekitar jam 6.30. Berarti dia pulang sekitar jam 6.20-an atau ya. Yang pasti sih di bawah jam 6.30 tuh. Pulang dengan kondisi cedera di bahunya itu. Nah, ada satu lagi nih yang pulang nih. Tapi burung mana nih ya? Oh, ini lepasan Madura nih. 10571. Ya, bener 10571 nih dia. Ayo cepat masuk. Aneh juga ya burung ini, padahal dia udah terbiasa harusnya dengan pintu trap baru ini. Tapi masih kelihatan kesulitan masuknya. Aduh, ada-ada aja nih burung. Terus terang saya agak aneh dengan burung yang satu ini. Karena waktu pulang kantor saya langsung naik ke kandang ngecek jam benzing. Di sana tidak menunjukkan ada burung yang pulang. Tapi ketika cek fisik, burung ini sudah ada di kandang. Ini saya pisahkan di aviari biar istirahat tenang dulu. Sekarang saya cari lagi. Ternyata 10573 juga sudah pulang dan tidak terdeteksi juga chipnya. Waduh, ada salah apa ini ya? Berarti di H+1 ini ada 2 burung lepasan Madura yang pulang. Satu lagi yang masih belum kembali yang betina. Ini penampakan 10573-nya yang sudah saya pisahkan ke dalam soliter ya. Selasa 8 Agustus burung-burung sudah diumbar. Ini kelihatan nih 7411 sudah bugar banget nih. Oh iya, untuk jam benzingnya saya aktifkan mode training untuk jaga-jaga kalau ada burung dari Madura yang pulang seperti kemarin. Ini 2231 yang sudah menjadi lost ring juga udah kelihatan bugar ya. Kemarin saya pegang kurus sekali. Sayang sekali burung ini sudah nggak bisa ikut lomba, tapi masih bisa dijadikan breeder sih. Ini penampakan 10571 juga sudah bugar nih di H+1 kepulangannya. Tuh kan bener, ada lagi yang pulang. Untung benzinnya diaktifkan mode training, jadi saya bisa tahu kapan burungnya datang. 10574 burung ketiga yang datang dari Madura. Berarti full tim untuk lepasan Madura, walaupun tidak ada yang clock satupun. Walaupun pulang H+2, tapi kondisi burung oke banget loh. Lihat, tidak nampak kelelahan, tidak kurus juga. Burungnya oke banget kok. Tapi memang waktu berangkat pun badannya cukup gemuk ya.
Coba perhatikan di bagian anak panah merah, terlihat ada huruf T menunjukkan mode training. Baru pada mode training ini burung bisa terdeteksi. Biarlah video di YouTube ini yang menjadi saksi bahwa ketiga burung itu telah pulang dari Madura.